Sebelum menonton channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Batanggadis sebagai wilayah administratif sudah muncul sebagai wilayah kabupaten sejak awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Mandailing Natal dibentuk menjadi Kabupaten Batanggadis dengan ibu kotanya Kota Nopan. Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati Raja Junjungan Lubis, kemudian Fahrudin Nasution. Dengan beberapa pertimbangan pula, ibu kota kabupaten yang semula di Kota Nopan dipindahkan ke Panyabungan. Pada tahun 1950 terjadi lagi perubahan wilayah administrasi. Kabupaten Batanggadis digabungkan dengan Kabupaten Angkola dan Kabupaten Padang Bolak menjadi Tapanuli Selatan. Dan pada tahun 1999, kabupaten ini kembali mandiri dengan nama Mandailing Natal atau Madinah. Saat ini Batanggadis selain menjadi taman nasional, juga dipakai menjadi nama salah satu desa, yaitu Desa Batanggadis di Kecamatan Panyabungan Barat. Satu kecamatan di pantai barat Mandailing Natal juga memakai nama ini, yaitu Kecamatan Muara Batanggadis. Dalam bahasa Mandailing, batang mengacu pada arti badan sungai yang besar. Oleh karena itu, selain Batanggadis, sungai-sungai besar di bawah ini atau di wilayah ini juga menggunakan nama kata batang, seperti Batang Natal dan Batang Angkola. Sejauh ini diketahui nama gadis pada Batanggadis itu berasal dari dua kisah simbolisasi. Kisah pertama menyebutkan bahwa sungai ini berhulu di Gunung Kulabu di wilayah adat Mandailing Julu, mengumpulkan air dari Ulu Pungkut dan Aik Mais, dan melintasi Kota Nopan Tambangan hingga ke Panyabungan, yaitu kota keramaian di wilayah adat Mandailing Godang. Batanggadis bertemu dengan Batang Angkola di Kecamatan Siabu, menembus rimbun hutan hingga akhirnya sampai ke pantai barat Sumatera, dan melaut di Singkuang. Dari puncak-puncak Bukit Barisan, Batanggadis akan terlihat meliuk-liuk indah, berbelok di sela bukit, lurus menembus lembah hutan dan gunung. Keindahan jalurnya inilah yang diibaratkan seperti seorang gadis yang menari, sehingga sungai terpanjang di bumi Mandailing ini disebut sebagai Sungai Batanggadis. Sedangkan kisah kedua berhubungan erat dengan sosiohistoris masyarakat yang mendiami tepiannya. Orang Mandailing memiliki hubungan erat dengan sungai. Selain pemukiman yang seringkali berjajaran dengan alur sungai, keberadaan sumber air untuk kehidupan adalah asal muasalnya. Sebagai masyarakat agraris, masyarakat Mandailing membutuhkan sungai sebagai sumber pengairan sawah dan perladangan. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, sungai menjadi sumber air untuk bersuci, sehingga masjid-masjid seringkali dibangun di pinggir sungai. Selain itu, tepian sungai ini juga menjadi pusat aktivitas domestik, mencuci dan berbersih, dan umumnya dilakukan oleh kaum ibu dan anak-anak gadis. Karena Batanggadis melintasi banyak pemukiman, mulai dari Mandailing Julu sampai ke Mandailing Godang, hingga ke kampung masyarakat pesisir di pantai barat, maka sungai ini sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Mandailing. Setiap hari di setiap perkampungan yang dilewati Aik Godang ini selalu diramaikan anak-anak gadis yang mencuci, mengambil air, ataupun membersihkan makanan untuk dimasak. Dari situlah menurut versi kedua ini muncul sebagai sebutan Sungai Batanggadis. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.